Ya, pemirsa, akibat salah paham seorang pria di Medan dianiaya oleh dua orang oknum anggota DPRD. Ya, sebelum menganiaya korban, kedua oknum tersebut terlibat pesta miras di tempat hiburan malam. Inilah rekaman CCTV yang mengabadikan momen keributan yang terjadi antara dua oknum anggota DPRD Medan dengan seorang warga yang berujung penganiayaan di pelataran parkir tempat hiburan malam di Jalan Abdullah Lubis Medan. Sebelum menganiaya korban, kedua anggota DPRD Medan itu terlibat pesta miras di tempat hiburan malam. Menurut korban, awalnya ia diundang oleh adik salah satu oknum pelaku untuk datang ke sebuah acara. Saat hendak pulang, ia sempat melihat ada keributan antara oknum dengan orang tidak dikenal. Namun terjadi salah paham hingga penganiayaan pun terjadi. Mereka sudah ribut duluan nih bang, nggak tahu sebabnya apa dan dengan siapa saya tidak tahu. Udah, jadi posisinya di sana itu setelah saya samperin adiknya, terjadilah pemanggilan tadi. Si Risdoni manggil saya, woi, teriak woi. Saya tidak tahu apa sebabnya. Seharusnya kalau mereka ada di situ, si Habib ataupun David ada di situ, mereka kan anggota dewan nih. Seharusnya mereka yang melerai. Mereka yang melerai. Ngapain mereka untuk ikut-ikutan memukul saya? Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kasus ini pun kini tengah didalami Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan batal menikah hanya karena calon pengantin wanita marah uang tambahan yang diberikan kurang. Hal tersebut membuat calon pengantin pria tersinggung dan membatalkan pernikahan. Kisah anjas calon pengantin pria yang membatalkan pernikahan hanya gara-gara uang sebesar Rp700.000. Bahkan pembatalan tersebut dilakukan 1 hari sebelum berlangsungnya akad nikah, viral di media sosial. Bukan tanpa alasan, Anjas membatalkan pernikahan karena kecewa dan tersinggung melihat calon pengantin wanita membentak dan marah-marah di depan ibu serta keluarganya lantaran uang yang dijanjikan kurang. Sebelumnya calon pengantin pria sudah memberikan uang sebesar Rp35 juta beserta mas kawin. Bahkan saat prosesi lamaran, calon pengantin pria juga memberikan barang hantaran kepada keluarga pengantin wanita senilai hampir Rp10 juta. Rencananya pesta pernikahan di kediaman pengantin wanita berlangsung pada 18 November 2022. Gimana Pak? Ngerasa kecewa lah. Cuman memanglah sudah terlanjur aku yang ini kan ngalami kan ya sudah, maksud aku tuh ya sudah aku jalani. Nah pas dia ngebentak uang tua aku gara-gara duit itu lah. Untuk mempertanyakan si saya. Bentak gimana dia waktu itu Kak? Banting pintu atau apa? Iya banting pintu sambil ngomong sebelum ada duit 700 itu aku udah galak mau duit ini aja dia, bukan ini utang piutang aja dia ngomong itu. Sambil banting pintu. Anjas juga mengaku kecewa karena di rumah calon pengantin wanita justru tidak ada persiapan sama sekali 1 hari sebelum pernikahan. Hanya ada terpal biru di depan rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, perayaan Natal tahun ini harus dilalui dengan perasaan rindu oleh keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat di Muaro Jambi. Ya, karena ini menjadi Natal pertama tanpa kehadiran Yosua di tengah keluarga. Di ibadah Natal kali ini pun keluarga mendoakan Yosua mendapatkan tempat terbaik di surga.
Natal tahun ini menjadi sangat berbeda bagi keluarga besar Samuel Huta Barat di Sungai Bahar Jambi. Natal pertama tanpa kehadiran Yosua. Itulah yang dirasakan keluarga Yosua yang telah kembali pada Sang Pencipta usai tewas dibunuh 8 Juli 2022 lalu. Tak pernah terbayang oleh Samuel Huta Barat, kini ia hanya bisa menatap senyum putra tercintanya lewat foto-foto perayaan Natal tahun lalu yang menjadi momen kebersamaan terakhir Yosua bersama keluarga. Keluarga Brigadir Yosua hari ini mengikuti ibadah Natal di gereja GPIB Alpha Omega Sungai Bahar Muaro Jambi. Tak lupa mereka mendoakan Yosua yang telah kembali ke rumah Tuhan di surga. Suasananya sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana anak kita almarhum Yosua tidak ada lagi di sisi kita untuk merayakan Natal pada tahun ini. Jadi kami sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Yosua ataupun kepergian dari Yosua dari sisi kami untuk selama-lamanya. Yang sangat kami rasakan daripada kami berkumpulnya dengan almarhum Yosua di Natal sebelumnya, anak kami ini selalu memberi support dan memberi wejangan di tengah-tengah keluarga ataupun kepada adik kakaknya. Kenangan Yosua yang kini abadi terukir diingatkan keluarga. Kini tersisa satu harapan keluarga, yaitu keadilan atas kematian sang putra tercinta, agar sidang kasus pembunuhan Yosua bisa segera selesai dan diputuskan dengan seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 ahli meringankan bagi terdakwa Richard Eliezer hari ini dihadirkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, pemeriksaan ahli yang hadir hari ini merupakan permintaan dari tim penasihat hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi. 3 ahli yang dihadirkan hari ini memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Richard Eliezer adalah ahli filsafat Frans Magnus Suseno, ahli psikolog forensik Reza Indragiri, dan psikolog Liza Marieli. Pihak Richard Eliezer diberikan kesempatan mendatangkan ahli setelah sebelumnya JPU mendatangkan saksi ahli. Ini yang mau kita sampaikan terkait dengan ahli yang kita hadirkan, Romo Magnus Suseno. Yang pertama. Yang kedua, kami akan menghadirkan ahli dari psikolog klinik dewasa, yaitu Bu Liza Marieli ya. Beliau menjadi psikolog di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta, yang mendampingi Richard Eliezer dari bulan Agustus ketika saya menjadi pengacara dari Richard Eliezer. Ya, untuk mengetahui perkembangan sidang kasus pembunuhan Yosua, sudah ada rekan kami Nadia Valerie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia, apa agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat siang Pram, Nabila dan juga pemirsa. Hari ini terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi ahli dan juga saksi meringankan dari pihaknya. Di mana hari ini total ada 3 saksi ahli dan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Richard Eliezer. Yang pertama selaku guru besar filsafat moral Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, kemudian ahli psikologi forensik Dr. Reza Indragiri, dan yang ketiga merupakan psikolog forensik Liza Marieli yang mendampingi Richard Eliezer selama menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Adapun tadi yang sudah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim ini merupakan guru besar filsafat moral Profesor Dr. Frans Magnus Suseno yang tadi sempat menyebutkan beberapa hal terutama terkait dengan relasi kuasa, di mana tadi saksi ahli juga menyebutkan ada 2 hal yang dapat meringankan hukuman dari Barada Richard Eliezer. Yang pertama
adalah karena yang memberikan perintah ini merupakan seseorang yang mempunyai jabatan ataupun mempunyai otoritas. Kemudian yang kedua, karena tidak adanya cukup waktu untuk berpikir, di mana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum interval waktu dari mulai perencanaan hingga pembunuhan Brigadir Yosua ini pun berlangsung cukup singkat, dari mulai pukul 15.28 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, atau kurang dari 3 jam saja dari mulai perencanaan hingga eksekusi penembakan Brigadir Yosua. Selanjutnya juga masih akan ada 2 keterangan saksi ahli yang dihadirkan di sini. Yang pertama dari ahli psikologi forensik Dr. Reza Indragiri, dan yang kedua dari psikolog klinis Liza Marieli, di mana keterangan keduanya ini pun juga berkaitan dengan konflik moral yang dihadapi oleh terdakwa Richard Eliezer pada saat mematuhi perintah penembakan yang diberikan oleh Verdi Sambo. Ya, kembali ke studio, Pram, Nabila. Ya, Nadia Valeri melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Nadia. Pemirsa, saksi ahli guru besar filsafat moral Profesor Dr. Romo Magni Suseno mengatakan polisi adalah satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, bahkan sampai menembak dalam rangka melaksanakan undang-undang. Dalam kasus ini, Romo Magnis menilai Eliezer sangat sulit melawan perintah atasannya Verdi Sambo karena tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai hal, dan itu sangat mengurangi kebersalahannya. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal, ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan. Berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Akibat cuaca buruk, ratusan wisatawan yang berlibur di Karimun, Jawa, Jepara tertahan sejak Jumat kemarin. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.